Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, bagi saudara yang belum, tolong untuk subscribe ya, jangan lupa. Dan juga untuk klik like-nya, klik juga tanda lonceng notifikasi itu, supaya kalau saya mengunggah video baru, saudara mendapatkan langsung pemberitahuan. Lalu saudara juga tolong itu share pada teman-teman yang lain. Nah, kalau saudara merasa terbeban ingin membantu pelayanan ini supaya makin berkembang, saudara bisa mempersembahkan sesuatu, kirimkan ke alamat bank yang ada di bawah video ini. Ada rekening bank di situ. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke salah satu dari parokia kami yang ada di beberapa tempat dan salah satu dari komunitas kami, saudara nanti bisa lihat alamat-alamatnya yang selalu kami cantumkan di belakang setiap video. Seandainya ada orang yang ketika saudara tanya lalu mengajak datanglah ke tempat alamat ini, tapi alamat itu tidak ada di daftar itu, saudara abaikan saja. Itu bukan orang kami dan itu bukan alamat kami. Abaikan saja. Dan saya peringatkan untuk saudara-saudara yang pernah melakukan itu, beberapa kali saya lihat itu, mengajak memberikan alamat-alamat yang bukan kami, mengajak ke tempat kamu, hentikan. Itu tidak etis dan tidak Kristen. Karena engkau menggunakan pekerjaan orang lain dan mengambil hasilnya untuk dirimu. Tolong hentikan. Terima kasih. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak dosen dari Medan, Pak Arwadi Sinuraya. Pertanyaannya, terima kasih Romo atas jawaban pertanyaan saya. Apakah saya masih boleh mengajukan pertanyaan berikutnya? Boleh tentunya. Jika diizinkan, saya mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 1. Pada Kejadian pasal 1, manusia diciptakan pada hari terakhir penciptaan, yaitu ke-6. Tuhan menciptakan hewan-hewan dan burung-burung sebelum menciptakan manusia. Sedangkan pada Kejadian pasal 2, Adam atau laki-laki diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian Allah membentuk hewan di hutan dan burung-burung dari tanah. Dengan urutan penciptaan manusia dengan hewan-hewan yang tidak sama antara kitab Kejadian pasal 1 dengan kitab Kejadian pasal 2, bagaimana kita bisa menerima bahwa Adamlah yang diciptakan pada hari ke-6? Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati Pak Arwadi juga. Pak Arwadi, dalam jawaban saya yang pertama, saya jelaskan. Kejadian pasal 1 itu adalah penciptaan dalam secara panoramik. Dijelaskan urutan-urutannya dalam kaitannya dengan penciptaan seluruh alam di mana manusia menjadi puncaknya. Diciptakan pada hari ke-6. Ya, sebelum ada manusia ya perlu ada tempat dulu dong, ya toh? Secara logika, maka diciptakanlah terang dulu. Lalu yang lain. Baru yang terakhir manusia. Semuanya diciptakan untuk kepentingan manusia. Makanya dalam Kejadian pasal yang ke-1 itu penciptaan manusia dalam urutannya dengan penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan dalam penciptaan yang kedua, dalam Kejadian pasal 2, ya, kita baca ayat 8. Mulailah kita baca ayat pasal 2 ayat yang ke-3. Pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu riwayat langit dan bumi. Jadi pasal 1 bercerita tentang penciptaan riwayat langit dan bumi. Nah, sekarang sebenarnya pasal yang keempat B dan seterusnya ini berbicara tentang penciptaan Taman Eden itu sendiri di mana manusia ada. Jadi ini berbicara tentang proses secara detail dari hari ke-6 itu. Proses secara detail dari Kejadian 1 ayat 26-27. Tolong baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang. Nah, ini hanya menceritakan secara umum saja. Nah, pasal 2 menceritakan secara khusus. Ya, kalau film itu panorama gitu ya. Lalu zoom. Nah, ini zoomnya. Zoom dari kejadian manusia di Taman Eden. Ya. Jadi yang diceritakan di sini adalah situasi bumi sesudah jadi, tapi fokus di Taman Eden. Ya. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apa yang di bumi, yaitu di Taman Eden tadi. Ya. Terus ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ini prosesnya dalam pasal 1 tidak ada diceritakan gimana manusia dibentuk. Ya. Dalam pasal 2 ini diceritakan detailnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dijelaskan di situ. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, gitu. Ya, ini pembentukan manusia dan sekaligus pembentukan Taman Eden, bukan penciptaan langit dan bumi secara umum. Penciptaan langit dan bumi secara umum itu ada di pasal 1. Ini fokusnya pada manusia dan pada Taman Eden. Nah, ya tentunya karena fokus yang berbeda, urutannya jadi berbeda, gitu kan? Ya, maka dikatakan dengan urutan penciptaan manusia dan hewan yang tidak sama, ya memang kejadiannya tidak sama. Dengan pasal 1 dengan kitab Kejadian pasal 2, yang satu itu berbicara tentang penciptaan secara umum. Pasal 2 ini berbicara tentang penciptaan manusia di Taman Eden, dan penciptaan Taman Eden itu sendiri prosesnya berbeda. Bagaimana kita bisa menerima bahwa Adam lah yang diciptakan yang hari ke-6? Ya iya. Kejadian di hari 6 itulah yang diceritakan dalam pasal 2 ini, gitu loh. Tetap dari ke-6, tetapi prosesnya secara detail ada di dalam pasal yang kedua ini, gitu ya. Jadi itulah jawaban saya, Pak dosen, Pak Arwadi. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.